Partai Gerindra menilai Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan sejumlah pejabat Pemprov Kalteng dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan ketidaknetralan dalam pilkada. Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selain dua kabar utama tadi, berbagai kabar dari dunia politik dan pilkada serentak akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Prita Zega, inilah kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pemilu kada pemirsa. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto berdiskusi santai sambil makan malam di kawasan Senayan, Jakarta. Pertemuan antara keduanya berlangsung tertutup, namun Presiden Joko Widodo dalam akun Instagramnya menggugah foto berisi momen pertemuannya dengan Prabowo Subianto malam tadi. Mereka berdua terlihat duduk saling berhadapan di salah satu ruangan. Dalam unggahan itu selain menampilkan foto pertemuan, Jokowi juga menulis kalimat yang berbunyi diskusi santai bersama Presiden terpilih Prabowo yang berlangsung selama 2 jam. Jokowi dan Prabowo membicarakan masalah pemerintahan berikutnya. Sebab dalam beberapa hari lagi Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden terpilih. Ya, kabar lainnya pemirsa, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto kemungkinan membahas soal penyusunan kabinet dan transisi pemerintahan. Dasko mengaku tidak mengetahui secara rinci soal isi pertemuan Prabowo Jokowi yang berlangsung selama 2 jam tersebut. Namun menurutnya kedua tokoh bangsa tersebut saling tukar informasi soal transisi pemerintahan termasuk pembahasan soal kabinet. Sebelumnya pemirsa, Presiden Jokowi menggugah foto yang menggambarkan suasana makan malam dirinya bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober, demikian. Ya, diskusi, mengajak Pak Jokowi diskusi mengenai kabinet gitu Bang, atau gimana? Saya belum tahu persis isi pembicaranya mengenai kabinet atau enggak, tapi biasanya secara umum-umum mungkin ada 1-2 disampaikan dan saya juga belum tahu responnya bagaimana, karena ini saya juga belum ketemu dari semalam, ini baru nanti siang saya rencana ketemu. Ya, Istana memastikan Presiden Joko Widodo akan menghadiri acara pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menteri Sekretariat Negara Pratikno menyatakan Presiden Jokowi sudah menyampaikan keinginannya untuk datang ke acara pelantikan di Gedung DPR pada 20 Oktober 2024 mendatang. Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan Presiden Joko Widodo akan menghadiri acara pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 mendatang. Pratikno mengatakan secara protokoler memang tidak ada aturan yang mewajibkan kehadiran Presiden Jokowi pada acara pelantikan tersebut. Namun selama ini sudah menjadi tradisi jika Presiden yang mengakhiri jabatannya hadir pada saat pelantikan Presiden terpilih. Insya Allah datang, jadi Pak Presiden memang sejak awal udah mengatakan akan datang di pelantikan. So pastilah, so pasti. Secara protokol kenegaraan itu kehadiran Presiden itu wajib apa enggak sih Pak? Maksudnya di saat pelantikan? Jadi kalau aturan sih nggak ada, tapi kan selama ini kan juga hadir. Pada waktu tahun 2014, Pak Presiden
SBY dan Pak Wapres Budiono hadir. Ya. Jalan dulu, masuk, terus kemudian disusul oleh waktu itu Presiden terpilih Jokowi dan Pak Wapres terpilih Pak JK waktu itu. Ya. Terus biasa kan di depan seperti tahun 2014 dulu, jadi ada presiden dan presiden terpilih, presiden dan presiden terpilih, Wapres dan Wapres terpilih. Setelah pelantikan ganti posisi, gitu aja. Setelah acara pelantikan, Pratikno menyebut akan ada acara pisah sambut di Istana Merdeka yang juga telah menjadi tradisi pergantian pemimpin negara. Nah, karena Pak Presiden kan nanti acaranya kan bisa sambut ya. Jadi setelah pelantikan di DPR, rencananya Pak Presiden ke-7 akan lebih dulu berangkat ke Ismer. Kemudian nanti Pak Presiden Prabowo menyusul. Acara bisa sambut ya sudah. Jadi hadir di DPR, Kepastian dari istana ini sekaligus menepis kabar tentang ketidakhadiran Presiden Jokowi pada acara pelantikan Prabowo yang sebelumnya sempat ramai dibicarakan. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Dani Martin, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencananya setelah tak lagi menjabat usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Presiden Jokowi menyatakan akan pulang ke Solo pada 20 Oktober 2024 pada sore hari. Tanggal 20 Bapak akan pulang ke Solo atau bagaimana, Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Akan menemani Bapak Prabowo nggak Pak di DPR Pak pelantikan? Setelah pensiun atau lagi menjabat, Bapak akan ngapain, Pak? Ada kegiatan jangan Pulang ke Solo dulu. liburan Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Bapak akan mendampingi Pak Prabowo Pak nanti pada saat pelantikan, Bapak juga akan di DPR saat pelantikan bersama Pak Prabowo? Ya mungkin. Ya, kabar lainnya pemirsa, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf berharap separuh kabinet Prabowo Gibran diisi kader Nahdlatul Ulama. Hal ini disesuaikan dengan fakta demografis di mana lebih dari separuh penduduk Indonesia merupakan warga NU. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf buka suara soal kabinet Prabowo Gibran. Gus Yahya menyebut meski pemilihan menteri di kabinet Prabowo Gibran merupakan hak prerogatif presiden, namun jika dilihat dari realita demografis harusnya separuh kabinet Prabowo Gibran diisi kader NU. Sebab secara fakta demografis lebih dari seluruh penduduk Indonesia merupakan warga Nahdlatul Ulama. Ia pun memastikan seluruh kader NU siap jika dibutuhkan menjadi menteri Prabowo Gibran. Rumor-rumornya PBNU akan memberikan kadernya untuk parlemen atau untuk kabinet Prabowo. Seperti saya bilang, NU ini fakta demografis, realitas demografis. Menurut survei, lebih separuh Indonesia ini orang NU. Jadi kalau diukur secara demografis, ya saya kira kabinet nanti minimal separuhnya NU. Seperti diketahui, Prabowo Gibran akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI pada 20 Oktober mendatang. Prabowo kemudian akan mengumumkan nama-nama menteri yang menjadi pembantunya di pemerintahan. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan mengupayakan pembangunan rumah sakit umum daerah di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara wakilnya Susono berkomitmen akan mendatangkan 4 juta wisatawan mancanegara untuk menggerakkan perekonomian di Jakarta. Usai mengunjungi makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Alidrus, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil melakukan belusukan untuk menemui warga luar Patang, Penjaringan, Jakarta Utara. RK menyempatkan diri berkeliling menemui warga setempat untuk menyapa dan memperkenalkan dirinya sebagai calon gubernur Jakarta kepada warga setempat.
Usai berkeliling, Ridwan Kamil kemudian menggelar dialog dengan warga. Salah satu aspirasi yang disampaikan warga adalah permintaan pembangunan rumah sakit daerah di wilayah Penjaringan. Sebab saat ini warga harus menempuh jarak 10 km untuk ke RSUD Koja Jakarta Utara. Menanggapi hal itu, Ridwan Kamil berjanji akan mengupayakan pembangunan RSUD di wilayah Penjaringan jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Khusus untuk wilayah ini ada curhatan, ingin ada rumah sakit daerah untuk golongan menengah bawah yang mudah, dan minta pelayan BPJS jangan menganaktirikan warga yang tidak mampu, kira-kira begitu ya. Terus ibunya menyampaikan ada lahan kosong di daerah Waduk Pluit yang nanti kita hitung, kita lihat, mudah-mudahan karena tugas pemimpin kan apa maunya warga ya kita wujudkan lah ya. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono mengisi agenda kampanye dengan mengunjungi pusat perbelanjaan legendaris di kota Jakarta, yaitu Mall Sarinah Jakarta Pusat. Pasangan Ridwan Kamil itu berbelanja berbagai produk UMKM, mulai dari mainan tradisional hingga aneka kue jajanan pasar. Di toko yang menjual kue tradisional, Suswono memborong kue cucur, gemblong, dan juga pukis. Menurut Suswono, kue tersebut merupakan kesukaannya sewaktu kecil. Usai belanja kue, Suswono juga menyempatkan diri membeli jersey Timnas Indonesia sebagai persiapan untuk nonton bareng Kamis besok. Dalam kesempatan itu, Suswono juga berkomitmen untuk mendorong Jakarta menjadi kota tujuan wisata dan jika terpilih akan mendatangkan 4 juta wisatawan mancanegara untuk meningkatkan perekonomian di Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kunwardana menjanjikan internet gratis untuk warga Jakarta jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta di Pilgub mendatang. Tak hanya itu, ia pun berjanji akan membangun infrastruktur digital untuk memastikan keamanan internet dari serangan cyber maupun virus. Ditemui usai menghadiri acara Badan Sandi Sibernegara, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kunwardana menjanjikan program internet gratis kepada warga Jakarta. Sebelum memberikan fasilitas internet gratis, Kun mengaku akan membangun infrastruktur digital guna memastikan keamanan internet dari serangan cyber ataupun virus. Keamanan internet diakui Kunwardana sangat penting untuk membantu para UMKM dalam transaksi digital. Untuk jaringan tidak ada masalah. Ya. Kemudian untuk hardware, ya. Jadi kan begitu jaringan sudah digelar, kan orang butuh laptopnya, butuh perangkat handphonenya, ya, dan lain-lain. Nah itu juga sudah dibahas ya dengan Aptiknas. Ya. Dan sekarang begitu sudah ada hardware, sudah ada jaringan, ini kan yang kita butuh keamanan, ya keamanan dari data-data ya yang nanti akan trafficnya ya lalu lintasnya itu akan sangat banyak ya. Menurutnya saat ini dirinya cukup bangga dengan cyber security yang sudah dikelola oleh perusahaan-perusahaan milik anak bangsa. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung kian giat menyambangi warga Jakarta untuk mensosialisasikan program kerja. Pramono juga menampung berbagai aspirasi warga saat mengunjungi pondok pesantren Al-Watoniyah dan warga di Penggilingan, Jakarta Timur. Melanjutkan agenda kampanyenya, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengunjungi pondok pesantren Al-Watoniyah. Pramono Anung yang akrab disapa Mas Pram bertemu dengan tokoh pondok pesantren Al-Watoniyah, Kiai Haji Lukman Hakim, dan melakukan sosialisasi bersama warga di pesantren. Pramono mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepadanya untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Jadi hari ini saya bersilaturahmi ke pondok pesantren Al-Watoniyah, bertemu secara langsung dengan Kiai Haji Lukman Hakim. Yang pertama, saya udah didoakan. Kalau udah didoakan oleh beliau menjadi lebih tenang. Karena beliau ini jarang sekali sebenarnya mau muncul di publik. Mungkin juga jarang sekali mau ngomong depan kamera. Kalau nggak saya paksa-paksa, beliau juga nggak mau. Itu satu. Yang kedua, bagi saya, dukungan dari manapun, terutama dari sahabat. Kebetulan beliau juga lama di Kediri,
ngajinya sama, sehingga dengan demikian saya yakin ini merupakan berkah bagi saya pribadi. Amin. Selanjutnya, Mas Pram melanjutkan agenda lainnya, yaitu mengunjungi warga daerah Pademangan, Jakarta Timur untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Dalam dialognya dengan warga, Pramono menyampaikan sejumlah program dan membahas permasalahan yang dialami masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Dari Jakarta, Yunike Suwandi, Indra Galih, TV One mengabarkan. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat respon terbanyak dari warganet pasca debat perdana berdasarkan hasil analisis media sosial dari Drone Emprit. Namun meski begitu pemirsa, warganet menilai program RK Suswono dinilai paling sulit realisasi. Bagaimana hasil analisa medsos untuk dua paslon lainnya, Darmakun dan Pramono Rano? Berikut informasinya untuk Anda. Usai debat perdana, penampilan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menuai respon beragam dari warganet. Dari hasil media sosial analisis Drone Emprit, mencatat pasangan RK Suswono mendapatkan paling banyak sorotan warganet dibandingkan dua paslon lainnya, Darmakun dan Pramono Rano. Namun meski begitu, warganet menilai program RK Suswono dinilai paling sulit terrealisasikan. Dan kalau kita ngelihat perbincangannya itu paling tinggi memang dari semua kanal ya, dari news, dari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gitu, serta TikTok. Yang paling tinggi perbincangannya itu memang ada pada Pak Ridwan Kamil, ada 11.000 lebih, lalu ada Pak Pramono Anung ada 10.000 lebih, dan terakhir Pak Darmakun. Dengan demikian persentase share of voice-nya Pak Ridwan Kamil itu lebih dari 40%. Tim kampanye RK Suswono menyebut tanggapan negatif warganet bisa dipahami mengingat sosok RK yang lekat dengan program inovatif yang mungkin tak langsung bisa dipahami warga. Pak Ridwan Kamil juga kalau kita perhatikan lagi, beliau itu keluar dari zona nyaman yang di Jawa Barat dan fight di DKI Jakarta. Dan beliau itu kan memang orang yang visioner dan inovatif. Beberapa inovasi dari orang yang visioner itu mungkin tidak mudah untuk diterima begitu saja. Adalah yang mengatakan negatif atau nggak realistis atau mengada-ngada. Ya itu adalah dinamika dan itu opini. Kita hargai itu. Sementara catatan lainnya dari Binokular Data Analytics menguak persepsi warganet yang menilai tak ada paslon dalam debat Cagup yang lalu yang realistis terkait persoalan Jakarta. Nah, dari sekian banyak ekspresi, emotion itu bisa angry, sad, ataupun anticipation. Dan itu didominasi oleh anticipation. Baik di tiga kandidat tersebut, itu menandakan bahwasannya orang masih meraba-raba, orang masih meragukan, orang masih melihat bahwasannya tidak ada sesuatu yang ditawarkan secara substantif. Jatuhnya adalah hal-hal yang sifatnya normatif dan tidak memberikan solusi-solusi yang mungkin di sebelumnya, di periode sebelumnya itu telah ditawarkan. Itu terbukti dari apa? Ada munculnya beberapa influencer-influencer yang sifatnya justru di luar dari tiga kandidat tersebut, tapi mengkampanyekan, kalau kita pernah tahu ada salam 4 jari. Nah, itu muncul ketika pasca perdebatan tersebut. Nah, bagi pasangan Darmakun, posisi mereka yang tertinggal di survei dan sorotan di dunia maya terbilang wajar karena merupakan sosok baru, namun mereka tetap optimistis akan keluar sebagai pemenang Pilkada Jakarta. Wajar kalau dibandingkan dalam tanda kutip pasangan Darmakun itu masih di bawah paslon 1 dan juga paslon 3, karena kalau dari sisi pengalaman, Pak yang 01 itu kan sudah pengalaman menjadi gubernur sebelumnya. Meskipun kemudian pindah ke Jakarta ya, meskipun di sebelumnya di Jawa Barat juga masih banyak persoalan, tapi banyak tadi disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan sudah minta maaf juga beliau. Lalu yang ketiga, paslon nomor 3 itu sudah berpengalaman menjadi wakil gubernur dan kemudian menjadi gubernur si Pak Rano Karno dan juga Pak Pram di birokrasi gitu ya. Nah, harapan saya kita terima kasih juga ini menjadi acuan atau pemicu bagi paslon Darmakun untuk kemudian menjadi perbaikan yang lebih bagus. Tetapi biasa kalau jagoan itu memang begitu ya, kalah dulu, nanti ujungnya pasti ya Pak Darmakun lah menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara bagi pasangan Pramono Rano yang mendapat sentimen positif dari warganet, merasa program mereka paling realistis dan mengena di masyarakat.
Mas Pram mendapatkan sentimen paling positif ya, karena sentimen negatifnya itu cukup kecil, tidak lebih dari 3%. Ini memang menandakan 3 hal setidaknya. Yang pertama, memang Mas Pram ini dan Bang Dul sosok yang sangat diterima oleh masyarakat Jakarta. Yang kedua, bagaimana penampilan debat beliau memang sangat bagus ya. Yang program-programnya itu dirasa memang ini yang paling pas nih, paling realistis nih. Ini yang paling masuk akal dan paling dibutuhkan masyarakat Jakarta. Meski begitu, baik dari hasil analisa drone emprit maupun binokular data analytics, warganet dinilai masih akan terus memantau perkembangan hingga debat terakhir berdatang sebelum menentukan pilihan finalnya. Tim TV One mengabarkan. Ya, usai jeda masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Ya, Anda kembali menyaksikan kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka kembali meninjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis. Kali ini Gibran yang didampingi oleh penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono melihat langsung uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. 1.075 porsi makanan dibagikan kepada para siswa. Anggaran setiap porsi sebesar Rp25.000 dengan menu nasi, ayam teriyaki, perkedel, tahu, salad, pisang, dan juga susu. Total kalori yaitu 781 untuk setiap porsinya. Menu hari ini super lengkap dan tadi tanggapan dari para siswa-siswi cukup baik. Jadi kita ingin sekali lagi sebelum program ini benar-benar dieksekusi, kita uji cobakan sesering mungkin untuk mendapatkan masukan dari para guru, para siswa, orang tua murid, komite, dan lain-lain. Jadi kita ingin nanti ketika program ini dieksekusi, ini bisa berjalan dengan baik. Karena program ini adalah salah satu program yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa, orang tua murid. Anggaran untuk tiap box makanan ini memang kita uji cobakan di harga yang berbeda-beda, di angka 25.000. Kemarin kita uji cobakan 15.000. Menunya beda-beda. Sekali lagi ini masih uji coba, kita masih membutuhkan masukan-masukan dari para. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep menghadiri konsolidasi dan pengukuhan DPD dan juga DPC di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya ke Cilacap, Kaisang mengingatkan kader PSI untuk memenangkan paslon nomor urut 2 Lutfi Yassin. Kedatangan anak bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep disambut meriah oleh ratusan kader PSI di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Selasa malam. Ia datang untuk menghadiri konsolidasi dan pengukuhan pengurus DPD, DPC PSI Kabupaten Cilacap. Kaisang mengingatkan para kader PSI untuk memenangkan calon gubernur nomor urut 2, yaitu Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Selain itu, Kaisang juga mendukung penuh pasangan Syamsul Ami dalam pencalonan Bupati Cilacap. Kaisang Pangarep berpesan untuk para kader lebih solid dan aktif memberikan informasi terhadap masyarakat tentang profil calon gubernur Jawa Tengah dan calon Bupati Cilacap. Dari DPP menginstruksikan untuk bisa memenangkan pasangan calon gubernur Pak Lutfi dengan Gus Yassin, dan yang pastinya juga untuk Kabupaten Cilacap kita memenangkan Mas Syamsul dengan Mbak Ami. Kita bangun melalui ketua kami, ketua DPD baru kami, kita bangun sampai tingkat ranting untuk bisa memenangkan Mas Syamsul dan yang pasti juga Pak Lutfi, supaya kita bisa menang telak di Cilacap maupun di Jawa Tengah. Setelah memberikan motivasi dan semangat pada para kader, Kaisang pun melanjutkan safari politiknya ke wilayah Kebumen, Jawa Tengah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sutriana, TV One mengabarkan. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taci Yassin, melakukan safari politik di 2 tempat berbeda. Ahmad Lutfi belusukan ke Pasar Adiwarna, Tegal untuk menyerap aspirasi pedagang. Sementara Taci Yassin ziarah ke makam pahlawan Sarwo Edi Wibowo, sekaligus silaturahmi ke beberapa pondok pesantren di Purworejo.
Kedatangan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi di Pasar Adiwera, Tegal disambut oleh para pedagang. Dalam belusukannya, Lutfi berkeliling dan juga mengunjungi sejumlah lapak pedagang. Selain memperkenalkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah, ia juga berdialog dengan sejumlah pedagang untuk menanyakan perkembangan harga sembako serta menyerap aspirasi dari para pedagang. Tidak hanya itu, mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut juga menyempatkan diri belanja di lapak-lapak pedagang. Salah satu keluhan yang disampaikan pedagang adalah masalah kebersihan serta banyaknya pedagang yang berjualan di luar pasar. Lutfi pun berjanji akan memperhatikan hal tersebut. Penanganan sampah. Yang kedua, banyak pembeli yang harus punya kesemarataan. Tidak ada pembeli yang di luar, harus bersama-sama di dalam, sehingga di dalam bisa kalau dapat rezeki bareng, jangan yang ramai di luar yang di dalam kita. Ini hanya perlu penataan pasar. Dan yang lebih pokok sanitasi ya, ini kalau hujan banjir. Ini adalah masukan-masukan kita yang harus kita dengar, kita tampung. Nanti akan kita koordinasikan terkait dengan Musbida, keterkaitan kolaborasi provinsi maupun kabupaten kota. Sementara calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Taj Yassin Maimun Zubair berziarah ke makam pahlawan Sarwo Edi Wibowo. Usai berziarah, Taj Yassin bersilaturahmi ke beberapa pondok pesantren di Purworejo. Salah satunya Ponpes Darut Tauhid di Kedung Sari, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kedatangannya disambut hangat oleh pengasuh Ponpes Darut Tauhid, Kiai Haji Toifur Mawardi, beserta para pengajar di Ponpes tersebut. Dalam pertemuannya itu, Taj Yassin mendapatkan doa dan juga dukungan dari pihak Ponpes agar bisa memenangkan Pilgub Jawa Tengah. Dari Tegal dan Purworejo, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad di kampung halamannya di Jombang, Jawa Timur. Ratusan warga hadir dalam acara yang berlokasi di kediaman Ibunda Luluk Nur Hamidah sendiri tersebut. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kampung halamannya di Jombang, Jawa Timur. Lulu optimistis bisa meraih suara terbanyak karena masyarakat Jawa Timur menghendaki perubahan. Lulu mengkritik kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya karena angka kemiskinan masih tinggi dan rendahnya partisipasi sekolah. Bahwa selama 5 tahun terakhir ini sebenarnya ya tidak ada prestasi begitu, bahkan tidak ada legacy. Coba apa yang kemudian sangat membanggakan bagi rakyat Jawa Timur yang itu bisa dinilai dari kerja-kerja gubernur yang sekarang. Ya kecuali itu tadi angka kemiskinan masih tinggi, lalu partisipasi sekolah ternyata juga masih 70-an%, tidak bisa 100%. Ternyata anak putus sekolah juga masih tinggi, bahkan anak yang tidak sekolah itu juga tinggi. Belum lagi isu yang terkait dengan kekerasan perempuan dan anak itu luar biasa tertinggi di Indonesia nomor 2 gitu. Lulu juga menyoroti ketimpangan kota dan kabupaten di Jawa Timur serta tidak adanya prestasi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo beserta sejumlah ASN dilaporkan ke Bawaslu Kalimantan Tengah. Informasi selengkapnya segera berikut ini, tetaplah bersama kami. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo beserta sejumlah ASN dilaporkan ke Bawaslu Kalimantan Tengah atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu pada Pilkada Kalimantan Tengah 2024. Pelapor bernama Sukarlan F. Dumas, warga Kabupaten Kapuas, didampingi kuasa hukumnya menyampaikan laporan secara tertulis beserta sejumlah alat bukti ke kantor Bawaslu Kalimantan Tengah di Jalan Ais Nasution, Kota Palangkaraya. Laporan tersebut dibenarkan oleh Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kalimantan Tengah, Nur Halina. Menurutnya, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap para terlapor.
Sementara kuasa hukum Gubernur Kalimantan Tengah, Bias Layar, dalam klarifikasinya ke Bawaslu membantah semua tudingan pelapor tersebut. KPU Pangandaran, Jawa Barat telah menerima logistik untuk pilkada serentak. Logistik berupa ribuan kotak suara itu siap didistribusikan ke seluruh TPS usai pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, KPU setempat juga mulai kedatangan logistik pilkada. Sebanyak 3.096 kotak suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta kotak suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Pangandaran telah tiba di KPU Pangandaran, Jawa Barat. Selain kotak suara, KPU Pangandaran juga menerima logistik lainnya seperti segel kertas, segel plastik, tinta, sampul, dan kebutuhan alat tulis kantor atau ATK untuk PPS dan PPK serta TPS. Usai dilakukan pemeriksaan, KPU Pangandaran menyebut seluruh logistik yang diterima dalam kondisi baik dan jumlahnya sesuai. Logistik yang belum tiba yakni surat suara diperkirakan akan datang akhir Oktober hingga awal November mendatang. Dari 1.548 ini nanti ditempatkan untuk setiap TPS 2 kotak suara untuk surat suara pilihan gubernur dan 1 kotak untuk pilihan bupati. Dari jumlah yang kami terima sudah mencukupi dan tadi setelah kami menerima dicek dan disortir dalam keadaan baik. KPU Banyuwangi, Jawa Timur juga mulai menerima logistik untuk Pilkada Banyuwangi 2024. 5 macam logistik yang sudah tiba itu adalah kotak suara, bilik pemungutan suara, kabel, tinta, dan segel. Logistik yang sudah tiba ini langsung disimpan di gudang KPU Banyuwangi. Dari hasil pengecekan, masih ada sejumlah logistik yang belum sesuai jumlahnya. Untuk logistik yang jumlahnya belum sesuai dengan kebutuhan, KPU masih akan menunggu pengiriman kembali logistik pilkada dari KPU Provinsi. Dari Pangandaran, Jawa Barat dan Banyuwangi, Jawa Timur, Aditya Triwahyudi, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan hadir sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Barat Daya Aceh terus melakukan persiapan menjelang pencoblosan pada Pilkada serentak tahun 2024. Mereka memastikan semua logistik aman. Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Barat Daya terus mempersiapkan diri untuk mensukseskan Pilkada serentak 2024. Salah satunya adalah memastikan seluruh logistik aman dan cukup. Saat ini Komisi Independen Pemilihan mulai melakukan perakitan kotak suara dan memeriksa sejumlah logistik lainnya. Perakitan kotak suara ini sengaja dilakukan lebih cepat untuk memastikan agar tidak ada yang rusak. Jika ditemukan ada kerusakan, penyelenggara bisa segera melaporkannya dan mendapatkan penggantian dengan cepat. Dari hasil pemeriksaan logistik sementara, KIP Aceh Barat Daya masih memiliki kekurangan logistik, yakni 200-an kabel TIS. Dan hal ini sudah dilaporkan kepada KPU Pusat. Kayak sekarang kan lagi dirakit kotak supaya agar dilihat nantinya yang mana bisa digunakan, yang mana nggak bisa digunakan. Nantinya kalau sekarang langsung kita buat perakitan, kita sudah tahu nantinya mana yang kurang, mana yang tidak. Makanya kita sekarang sesuai petunjuk KPRI harus dilakukan perakitan untuk mengecek kondisi kotak tersebut apakah layak atau tidak layak untuk digunakan pada Pilkada 2024 ini. Ini sedang proses perakitan kotak suara. Betul. Untuk seluruh logistik yang diterima, kondisinya bagaimana? Alhamdulillah memang kita ada beberapa kekurangan dari kemarin, kalau nggak salah saya itu kabel TIS, kita sudah melapornya, nanti dalam waktu dekat akan dikirim kembali. Kalau proses bilik laporan ke saya selaku ketua divisi logistik, alhamdulillah belum pas-pas, tapi ini kotak hari ini mungkin dirakit, nanti mungkin besok atau lusa kita sudah tahu apakah ada yang rusak ataupun yang tidak rusak. Seperti diketahui, Pilkada serentak akan dilaksanakan 27 November 2024. Dari Aceh Barat Daya Aceh, Haidir Azhar, TV One mengabarkan.
Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuan Batu saling beradu visi dan misinya. Mereka mencoba memenangkan hati warga dengan beragam cara. Disambut yel-yel, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Mari, Maya Jamri, disambut seratusan kaum milenial yang tergabung dalam generasi emas Maya Hasmita, Gemas. Dalam pertemuan tersebut, Gemas mendeklarasikan diri mendukung dan memenangkan pasangan Maya Hasmita dan Jamri pada Pilkada 27 November mendatang. Dukungan Gemas dideklarasikan di Rantau Parapat, Jalan Ikabina, Labuan Batu, Sumatera Utara. Calon Bupati Labuan Batu Maya Hasmita mengatakan generasi muda adalah masa depan dan pelindung serta pemimpin di tingkat kabupaten hingga pusat. Pihaknya pun siap mendukung kegiatan generasi milenial yang positif yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Labuan Batu. Insya Allah dengan dukungan dan doa masyarakat Kabupaten Labuan Batu, saya optimis karena saya mohon doa di setiap doanya untuk memenangkan pasangan Mari Maya Jamri nomor 02 di 27 November 2024. Amin. Sementara pasangan calon nomor urut 3 Hero Hendrik Syaputra Daulay Eli Rosa dalam kunjungan silaturahminya di Tangkahan Mayor, Desa Seisiarti, Kecamatan Pandai Tengah, Kabupaten Labuan Batu, disambut ratusan warga. Sebagai bentuk dukungan, tokoh masyarakat desa tersebut memberi upah-upah dan penyematan kain ulos kepada paslon Hero agar menang dan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu periode 2024-2029. Paslon Hero menyampaikan bila menang akan memenuhi permintaan masyarakat pesisir seperti perbaikan infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, pertanian, pembangunan SPBU khususnya BBM solar untuk masyarakat nelayan dan pemekaran wilayah di kecamatan tersebut. Masyarakat ini nggak ada pencairan yang lain. Pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, itu aja. Jalannya bagus juga, ya kan? Itu aja harapan masyarakat sama kita, nggak ada yang lain. Di Kabupaten Labuan Batu dalam Pilkada November nanti ada 3 pasangan calon bupati dan wakil yakni paslon Faja Faisal Raja nomor urut 1 diusung 4 parpol. Paslon nomor 2 yakni Mari Maya Jamri diusung 8 partai, dan yang ketiga paslon nomor urut 3 pasangan Hero Hendrik Elia Rosa diusung 4 partai. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Desa Putra, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada sore ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petek. Saya Brita Zeka mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.